apa yang disampaikan oleh Munarman, oleh FPI dan oleh Komnas HAM. Jadi kalau kita lihat secara eksplisit, ya, implisit juga, ya, mereka sebenarnya tidak begitu nyaman bahasanya, ya, tidak begitu oke, ya. Saya tidak ingin mengatakan tidak begitu percaya dengan informasi yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam press conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas sekali lagi, ya. Saya ingin membacakan berita yang dimuat oleh harian, bukan harian lagi sekarang, republika.co.id. Judulnya, ketika FPI bertanya mengapa keterangan polisi berubah-ubah, ya. FPI bertanya mengapa berubah-ubah, ya, bukan berubah-ubah, ya. Kalau berubah-ubah itu adalah rubah, tapi berubah-ubah. Kita bacakan republika.co.id, Bareskrim rasanya, ya. Fakta baru pun disebut polisi, yaitu 2 dari 6 laskar ditembak ketika proses kejar-kejaran dan 4 lain berhasil ditangkap hidup-hidup dan dimasukkan ke mobil polisi untuk digelandang ke kantor polisi. Keempat anggota laskar lainnya namun tewas pada akhirnya disebut akibat melakukan upaya perlawanan. Ya, Sobat era sekalian, ya, memang ini sudah menjadi pro dan kontra, ya. Sekretaris Umum FPI Munarman menganggap keterangan kepolisian soal penembakan 6 anggota laskar FPI pekan lalu berubah setelah munculnya hasil investigasi media. Ya, yang kita tampilkan itu paling tidak koran Tempo itu mengatakan tidak terjadi tembak-menembak, lalu juga dari FNN, ya, Forum News Network, wartawan senior Edi Mulyadi itu sama-sama mengatakan tidak terjadi tembak-menembak, ya. Bahkan sudah dikatakan bahwa 2 ditembak di tempat dan 4 lainnya dibawa entah kemana. Keanehan yang makin gawat lagi ini, kekerasan struktural harus dihentikan. Kenapa tadi kan di awal ada tembak-menembak kemudian serangan, kemudian berubah setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana tidak ada tembak-menembak di lokasi, kata Munarman usai menjenguk Habib Rizik Syihab di Polda Metro Jaya pada Senin 14 Desember. Munarman mendapati informasi terjadi baku tembak yang menyebabkan 2 anggota laskar meninggal lebih dulu. Lalu 4 sisanya meninggal karena terlibat perkelahian saat dibawa polisi ke Polda Metro Jaya usai ditangkap. Keterangan ini dianggap berbeda oleh Munarman karena sebelumnya keenamnya dianggap tewas bersamaan dalam baku tembak, ya, sebagaimana di press conference kan oleh Kapolda Metro Jaya, ya. Kemudian serangan di atas dalam mobil, kalau serangan di atas mobil kita pertanyakan, kalau 4 orang itu masih hidup artinya kan ditusuk. Sudah diakui 4 orang itu awalnya masih hidup, itu poinnya, ujar Munarman. 4 itu masih hidup pada saat itu tidak terjadi tembak-menembak, kemudian dibawa pakai mobil dan di dalam mobil difitnah melakukan mencoba merampas senjata petugas, lanjut Munarman. Selain itu Munarman mengklaim adanya wartawan yang diperiksa oleh polisi dalam kasus penembakan ini. Hal tersebut menurutnya makin menambah keanehan dalam kasus penembakan 6 laskar FPI. Iya, memang wartawan senior Edi Mulyadi kok diperiksa, ya, oleh Mabes Polri terkait dengan hasil investigasinya. Harusnya ya bukan dia karena dia juga melakukan investigasi, ya. Wartawan yang dimaksud adalah Edi Mulyadi. Ia diperiksa Bareskrim Polri, ya, lantaran unggahan video reportase terkait bentrokan FPI dan Polri di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dia diperiksa pada hari ini, Senin 14/12. Edi Mulyadi dipanggil dalam surat bernomor SPGL-2792-12 Romawi -2020 DIT Tipidum tanggal 11 Desember 2020.
Munarman hari ini datang ke Polda Metro Jaya untuk menjenguk Habib Rizik di tahanan. Munarman mengatakan Habib Rizik dalam kondisi baik. Beliau tetap gembira, tersenyum, bercanda, dan beliau menyampaikan pesan bahwa jangan berhenti berjuang dan tidak boleh melupakan kasus pembantaian 6 syuhada, harus terus dibongkar sampai ke akar-akarnya, kata Munarman. Ia menitip pesan pada Munarman agar ke-6 laskar FPI yang tewas tidak menerima kekerasan spiral. Spiral kekerasan adalah kekerasan yang berulang dan berlanjut terus-menerus usai korban dibunuh. Habib Rizik khawatir ke-6 laskar pengawalnya mengalami fitnah. Apa itu kekerasan verbal? Mereka dituduh difitnah bawa senjata, menyerang, difitnah sebagai pelaku. Itu kekerasan verbal. Lalu kemudian yang paling gawat adalah mereka ini korban kekerasan struktural. Artinya berlanjut rekayasa kasus terhadap mereka, membuat mereka menjadi tertuduh dan pelaku, jadi bukan korban. Ini kekerasan struktural, ujar Munarman. Ya, saudara sekalian, memang ini yang harus kita garis bawahi, underline. Jadi mereka yang sudah hilang nyawanya menjadi korban, berapa kali luka tembakan, ada 4 lubang ya, lalu juga ada bekas penganiayaan. Tiba-tiba dalam wacana yang berkembang justru dianggap sebagai pelaku penyerangan dan mereka tewas karena tindakan bela diri dari aparat. Ini yang sampai sekarang rasanya sulit kita mencernanya, melihat proses meninggalnya, tewasnya ke-6 orang tersebut. Apalagi kalau menggunakan versi FPI ya, bahwa mereka sama sekali tidak membawa senjata, apalagi senjata api. Oke, kita tetap mengikuti kasus ini, tapi logika kita tetap bisa bergerak dan berjalan ya. Munarman mengakui ada rasa khawatir bahwa kasus tewasnya ke-6 laskar FPI malah mengambang. Saya juga khawatir ya, di mana kasusnya direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah sekali lagi mereka ini adalah pelaku bukan sebagai korban. Ini sudah terbukti kekerasan struktural, ucap Munarman. Upaya mengurai fakta di balik terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI masih terus dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Hingga saat ini, lembaga tersebut belum dapat menyimpulkan insiden tersebut sebagai pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan masih perlu waktu bagi timnya untuk mengambil kesimpulan untuk mendefinisikan kasus. Namun kata dia, tim pengungkapan yang ia pimpin sudah menyusun hampir sempurna konstruksi peristiwa yang terjadi di Tol Japek kilometer 50 pada Senin 7 Desember dini hari itu. Kita sudah punya konstruksi peristiwanya di antara 80-an%, ujar Anam saat ditemui di kantor Komnas HAM Jakarta Senin 14 Desember. Kata dia, konstruksi peristiwa dari hasil pengungkapan dan penyelidikan tersebut masih akan terus dilakukan sampai Komnas HAM menyimpulkan. Kita nantinya masih membutuhkan ahli-ahli yang clear betul, independen tentang ini untuk menyimpulkan apakah ini pelanggaran HAM atau bukan, terang Anam. Anam mengungkapkan sejak tim pencari fakta terbentuk, Senin 7/12 sudah lebih dari 20 orang yang dimintai keterangan. Tim Komnas HAM, kata Anam, pun sudah mendatangi markas FPI untuk meminta keterangan awal. Bahkan kata Anam, timnya juga turut meminta kesaksian dari keluarga korban dan beberapa anggota FPI yang mengetahui insiden di lapangan dan sempat dinyatakan buron oleh Polda Metro Jaya. Ya. Kami Komnas HAM sudah bekerja sebelum ada yang memulai, kata Anam. Bahkan Anam mengaku bersama timnya lebih dari 3 kali mendatangi tempat kejadian perkara TKP yang berada di sepanjang kilometer 50 dan beberapa kilometer setelahnya. 5 titik tempat kejadian saya bersama tim datangi, termasuk rumah yang dijadikan tempat kejadian, ujar dia. Luar biasa sobat era sekalian. It is a question, rumah di tempat kejadian. Ini seperti clue ya, rumah di tempat kejadian. Saya bergidik mendengarnya. Kata Anam, ada sejumlah bukti-bukti peristiwa yang terjadi. Anam menunjukkan sejumlah dokumentasi berisikan observasi tim di TKP. Dokumentasi tersebut berupa gambar dan video tim pencari fakta yang menggunakan metal detektor makro untuk mencari proyektil dari peluru yang dilepaskan. Kami mendapatkan apa yang dapat dipegang dan apa yang bisa dilihat, terang Anam. Namun ia masih belum berani membeberkan bukti-bukti tersebut. Cukup untuk mendefinisikan insiden Tol Japek kilometer 50 tersebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM. Untuk itu kita belum dapat menyimpulkan
Karena permintaan keterangan dari beberapa pihak masih kita lakukan. Tim akan menyimpulkan setelah konstruksi peristiwa ini selesai terang-anam. Pada Senin 14/12, Komnas HAM mendapatkan bukti tambahan dari 2 sumber yang diminta datang untuk memberi keterangan, yaitu Direktur Umum Dirut Jasa Marga Subakti Syukur dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Anam melanjutkan, dari perusahaan negara pengelola jalan bebas hambatan tersebut, Komnas HAM mendapatkan tambahan bukti berupa rekaman CCTV pemantau tol dari kilometer 48 sampai kilometer 72. Dari pihak Jasa Marga tadi memberikan 1 harddisk, tapi saya belum melihat isinya, kata Anam. Mudah-mudahan ini bisa mengungkap Sobat Era sekalian ya, dan mudah-mudahan Direktur Utama Subakti Syukur yang juga saya kenal baik tidak ya baik-baik saja juga ya, baik-baik saja. Komnas HAM juga menjawab tuntutan pembentukan tim pencari fakta TPF. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan Komnas HAM memang telah membentuk tim pencari fakta kasus meninggalnya 6 orang laskar FPI beberapa saat setelah penembakan diketahui. Istilah tim pencari fakta itu adalah tim pemantauan dan penyelidikan, ujar dia. It's okay. Sepanjang Komnas HAM memang bertindak independen dan tidak mengalami kesulitan ketika melakukan investigasi. Ya, harusnya tidak, karena Komnas HAM adalah lembaga yang memang diperuntukkan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia, ya, untuk protect, untuk melindungi, untuk macam-macam ya. Walaupun itu juga tugas negara secara umum, terutama tugas pemerintah untuk melindungi HAM, untuk memenuhi HAM ya. Jadi to fulfill, memenuhi, to protect, melindungi ya. Dalam tim itu ada beberapa anggota komisioner Komnas HAM. Selain dari bantuan beberapa ahli terkait untuk menganalisis temuan dan bukti-bukti yang ada. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil usai pemberian keterangan selama 1 jam menyampaikan komitmen kepolisian mendukung investigasi dan pengungkapan fakta yang saat ini dilakukan oleh Komnas HAM. Syukur juga ya, artinya pernyataan yang baik, bagus. Fadil tak bersedia memberikan keterangan apa yang ia berikan kepada Komnas HAM. Akan tetapi ia memastikan kepolisian yang akan terbuka untuk membantu dan memberikan bukti-bukti kepada tim pengungkap fakta Komnas HAM untuk menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan semuanya baik ya, semuanya punya niat baik untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi biarkanlah Komnas HAM bekerja, masyarakat mengawal ini, karena tanpa pengawalan masyarakat nanti gone with the wind juga, berlalu bersama angin ya, hilang begitu saja. Jadi tidak ada salahnya. Saya taat hukum, saya dipanggil Komnas HAM, saya datang dan saya datang sendiri, kata dia. Sementara itu pengamat hukum pidana Universitas Indonesia UI Eva Ahjani Julfa menilai perlu ada identifikasi dulu atas peristiwa tewasnya laskar FPI. Bila yang terjadi adalah tindak pidana pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 2000, maka menyerahkan pada Komnas HAM adalah tepat. Namun bila yang terjadi adalah tindak pidana biasa seperti yang diatur dalam KUHP, maka mengacu pada KUHP adalah Polri, kata Eva. Ya kita lihat ya, karena hasil Komnas HAM bagaimana nanti. Eva menjelaskan, di satu sisi kasus penembakan adalah bentuk pelanggaran HAM yang sekaligus pelanggaran hukum. Oleh karena itu merujuk pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang HAM 1999, mekanisme terbaik dalam penanganan dan penyelesaiannya adalah melalui sistem peradilan pidana. Sayangnya dalam kasus ini oknum pelaku diduga berasal dari institusi terkait. Nah itulah masalahnya. Maka diperlukan suatu lembaga lain yang independen dan dapat dipercaya masyarakat untuk mendampingi kerja Polri dalam menangani masalah ini, ujarnya. Dia mengimbau agar pemerintah tetap membentuk TPF untuk mengusut kasus tersebut. Menurutnya hal itu diperlukan untuk menjaga netralitas dan memastikan kepolisian bekerja netral. Jadi Sobat Era sekalian, kalau kita bicara tentang sebuah pikiran yang logis, ya memang harusnya tim pencari fakta itu ya. Sebelumnya Presiden Jokowi angkat bicara terkait terbunuhnya 6 laskar FPI. Jokowi mengatakan aparat penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian, berkewajiban untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil, ya, normatif ya. Dalam menjalankan tugasnya pun Presiden mengatakan aparat dilindungi oleh hukum dan aturan yang berlaku. Ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya, kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor Ahad 13/12 siang. Presiden juga memberi solusi bagi kelompok masyarakat yang punya perbedaan
pendapat mengenai proses hukum terhadap seseorang. Bila memang muncul perbedaan pandangan hukum, Jokowi mempersilahkan masyarakat menempuh mekanisme hukum yang ada. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia, katanya. Luar biasa ya, lengkap sekali. Dan ini background sebelumnya ya. Tapi memang Sobat Era sekalian, menarik ya apa yang disampaikan oleh Munarman, oleh FPI dan oleh Komnas HAM. Jadi kalau kita lihat secara eksplisit ya, implisit juga ya, mereka sebenarnya tidak begitu tidak begitu nyaman bahasanya ya, tidak begitu oke ya. Saya tidak ingin mengatakan tidak begitu percaya dengan informasi yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam press conference. Dan juga sepertinya dalam rekonstruksi yang diadakan Senin kemarin. Mereka sepertinya lebih percaya dengan versi mereka sendiri dan tentu saja Komnas HAM dengan temuan-temuan mereka. Tadi ada menarik ya, menyebut rumah. Ya salah satu spekulasi sebenarnya, bukan informasi ya, bahwa korban-korban itu dibawa ke sebuah tempat dan di tempat itulah kemudian terjadi eksekusi. Kita mengatakan eksekusi saja. Tapi itu kan versi yang barangkali bisa diungkap oleh Komnas HAM. Kalau versi Polri, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya lalu melawan dan akhirnya tewas ditembak. Jadi Sobat Era sekalian, kalau sebenarnya keterangan-keterangan itu direkayasa, wah berbahaya sekali ya. Berbahaya. Karena akhirnya nanti akan melibatkan semakin banyak orang. Mudah-mudahan Presiden Jokowi menyadari bahwa ini masalah gawat yang kalau dibiarkan bisa merusak tatanan, bisa merusak institusi, bisa terjadi pembelahan masyarakat yang lebih permanen. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan Presiden Jokowi tergerak. Siapapun dalam tubuh institusi tergerak untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan. FPI juga bersabar untuk juga berpartisipasi dalam menggerakkan dan berkontribusi untuk mengungkap kebenaran. Kita semua bersabar untuk menunggu sambil ya kita melatih opini kita, melatih logic thinking kita, mengawal kasus ini agar tidak terbang bersama angin. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.